Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 1 pada OSN Provinsi 2021. Silakan pause untuk membaca soal. Poin penting dari soal ini adalah bidang miring licin, lantai yang licin, sistem katrol ringan licin dan tali tak bermassa, balok M1 dan bidang miring selalu kontak, dan tali selalu tegang. Semua permukaan licin berarti tidak ada gaya gesek, baik gaya gesek statis maupun gaya gesek kinetis. Sistem katrol ringan dan tali tak bermassa berarti sigma F pada katrol sama dengan 0 dan sigma F pada tali juga sama dengan 0. Katrol licin berarti gaya gesek pada katrol sama dengan 0, sehingga sigma torsi pada katrol juga sama dengan 0, dan dengan informasi sebelumnya kita akan mengetahui bahwa tegangan tali akan konstan. M1 dan M selalu kontak, berarti gaya normal di antaranya akan selalu positif. Dan yang terakhir, tali selalu tegang, berarti nilai tegangan talinya akan selalu positif. Pada tahap kinematika ini, kita akan menentukan hubungan gerak setiap benda pada sistem ini. Mungkin kalian akan mengira M1 naik dengan percepatan A1, M2 turun dengan percepatan A2 yang sama dengan A1, tetapi hal ini salah. Mengapa? Karena kalian melupakan bahwa bidang miring memiliki massa, sehingga seharusnya bidang miring juga bergerak. Pertama, bidang miring M akan bergerak ke kanan dengan percepatan A. Hal ini diakibatkan bidang miring didorong oleh gaya normal dari M1 dan juga ditarik oleh gaya tegangan tali, sehingga bidang miring bergerak ke kanan. Untuk balok M1, kita akan menggunakan metode gerak relatif sebagai metode paling sederhana untuk mendapatkan hubungan geraknya. Terlihat bahwa M1 bergerak relatif terhadap bidang miring M yang arahnya tangensial terhadap permukaan bidang miring. Oleh sebab itu, M1 akan memiliki percepatan A1 yang merupakan percepatan relatif M1 terhadap M. Berdasarkan konsep gerak relatif, kita mengetahui bahwa percepatan M1 terhadap tanah adalah percepatan kerangka ditambah percepatan relatif, di mana percepatan kerangka ini adalah percepatan bidang miring, yaitu AM, karena M1 berada di kerangka bidang miring. Oleh sebab itu, AM1 sama dengan A ditambah A1. Jika kita proyeksikan ke arah X dan Y, kita akan mendapatkan AX1 sama dengan A ditambah A1 cos theta persamaan 1, dan AY1 sama dengan A1 sin theta persamaan 2. Dan yang terakhir, kita akan menentukan hubungan gerak untuk balok M2 yang terhubung oleh tali dengan M1. Cara menentukannya adalah menggunakan hubungan tali. Hubungan tali yang dimaksud adalah panjang tali akan selalu konstan. Oleh sebab itu, kalian cukup membandingkan panjang awal tali dengan panjang akhir tali, dan nilainya harus sama. Misalkan, ini adalah kondisi awal dari sistem, dan ini adalah kondisi akhir dari sistem. Mula-mula, tali pada bidang miring memiliki panjang L1. Akan tetapi, setelah bergerak, panjangnya menjadi L1 min X1, karena M1 bergerak sejauh X1 relatif terhadap bidang miring. Selanjutnya, tali yang horizontal mula-mula memiliki panjang L2, menjadi L2 min X, karena bidang miring bergerak ke kanan sejauh X. Untuk tali yang vertikal mula-mula memiliki panjang L3, yang kemudian menjadi L3 plus X2, karena M2 turun sejauh X2.
Sekarang kita akan membuat persamaan hubungan tali, yaitu panjang tali sama dengan L1 aksen ditambah L2 aksen ditambah L3 aksen sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. Dengan menggunakan diagram panjang tali sebelumnya, kita akan mendapatkan L1 min X1 ditambah L2 min X ditambah L3 plus X2 sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. Maka kita akan mendapatkan X2 sama dengan X ditambah X1. Dengan melakukan turunan 2 kali, kita akan mendapatkan A2 sama dengan A ditambah A1, persamaan 3. Jadi, sekarang kita telah memiliki semua persamaan hubungan gerak dalam A dan A1. Sekarang, kita perlu menggambar diagram gaya pada sistem. Kita memiliki gaya berat pada M1 dan M2, kemudian ada gaya tegangan tali pada setiap sisi tali, yang besarnya adalah T, dan sama untuk semua segmen tali. Dan yang terakhir, ada gaya normal antara balok M1 dan bidang miring M. Selanjutnya, kita akan membuat persamaan gerak berdasarkan diagram gaya yang sudah kita buat. Pertama, kita akan meninjau sistem M, M1, dan katrol pada M. Dan sebelumnya, kita akan menggambar ulang sistem tersebut. Ada gaya berat M1G, ada gaya tegangan tali T, dan ada gaya normal N. Sehingga bidang miring bergerak dengan percepatan A dan M1 bergerak dengan percepatan A1 relatif terhadap M. Pada sistem ini, tinjau sigma Fx pada sistem, sehingga sigma Fx sistem sama dengan sigma Max. Berapa besar sigma Fx sistem di sini? Besarnya adalah T. Mengapa T? Karena terdapat gaya yang saling menghilangkan, yaitu gaya normal, di mana gaya normal di sini adalah aksi reaksi, dan gaya tegangan tali pada segmen di bidang miring, karena resultannya bernilai 0. Sehingga kita nanti akan mendapatkan T sama dengan MA ditambah M1 AX1. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 1 dan akan didapatkan T sama dengan MA plus M1 dikalikan A plus A1 cos theta. Dan kita akan mendapatkan persamaan T sama dengan M ditambah M1 dikalikan A ditambah M1 A1 cos theta, persamaan 4. Yang kedua, kita akan meninjau M1 dari kerangka M. Sebelumnya, kita akan gambar ulang lagi diagram gaya untuk M1 di kerangka M. Ada gaya berat M1G, gaya normal N, dan gaya tegangan tali T. Karena sekarang kita meninjau dari kerangka bidang miring yang memiliki percepatan, maka akan muncul gaya fiktif. Dan karena arah dari percepatan bidang miring ke kanan, maka arah gaya fiktif ini ke kiri. Kemudian, balok M1 akan bergerak sesuai dengan arah percepatan relatif, yaitu A1, dan persamaan yang akan kita tinjau adalah persamaan untuk arah X, di mana X itu sejajar dengan permukaan bidang miring. Maka persamaannya menjadi sigma Fx sama dengan M1 A1. Apa saja sigma Fx-nya? Ada T dikurangi M1 G sin theta dikurangi gaya fiktif cos theta sama dengan M1 A1. Dan besar gaya fiktif ini adalah M1 dikalikan percepatan kerangkanya, yaitu A, sehingga menjadi T dikurangi M1 G sin theta
dikurangi M1A cos theta sama dengan M1A1. Dan jika kita pindahkan suku percepatan ke kanan, akan didapatkan persamaan T dikurangi M1G sin theta sama dengan M1A cos theta ditambah M1A1, persamaan 5. Untuk yang terakhir, kita hanya perlu meninjau balok M2, di mana hanya ada gaya berat M2G dan gaya tegangan tali T, sehingga bergerak turun dengan percepatan A2. Maka persamaannya adalah sigma Fy sama dengan M2A2, di mana sigma Fy-nya adalah M2G dikurangi T sama dengan M2A2. Kemudian substitusi persamaan 3, maka akan didapatkan persamaan M2G dikurangi T sama dengan M2 dikalikan A ditambah A1, persamaan 6. Sekarang kita sudah memiliki 3 persamaan gerak, yaitu persamaan 4, 5, dan 6. Dan kita juga memiliki 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu A, A1, dan T. Oleh sebab itu, sistem persamaan ini bisa diselesaikan. Sekarang kita akan menyelesaikan sistem persamaan yang kita miliki untuk menghitung percepatan A. Langkah pertama adalah jumlahkan persamaan 4 dan 6, yaitu T sama dengan M ditambah M1 A ditambah M1A1 cos theta dijumlah dengan M2G min T sama dengan M2A plus M2A1. Dan akan didapatkan persamaan M2G sama dengan M ditambah M1 ditambah M2 dikalikan A ditambah M1 cos theta plus M2 dikalikan A1. Kemudian kita jumlahkan persamaan 5 dan 6, yaitu T min M1G sin theta sama dengan M1A cos theta ditambah M1A1, kita jumlah dengan persamaan M2G dikurangi T sama dengan M2A ditambah M2A1. Sehingga didapatkan persamaan M2 min M1 sin theta kalikan G sama dengan M1 cos theta plus M2 dikalikan A ditambah M1 plus M2 dikalikan A1. Karena yang ditanya adalah percepatan A, maka kita hanya perlu mengeliminasi percepatan A1 dari persamaan 7 dan 8. Persamaan 7, M2G sama dengan M ditambah M1 ditambah M2 dikalikan A ditambah M1 cos theta plus M2 dikalikan A1. Dan persamaan 8 adalah M2 dikurangi M1 sin theta dikalikan G sama dengan M1 cos theta plus M2 dikalikan A ditambah M1 plus M2 dikalikan A1. Selanjutnya, persamaan 7 kita kalikan M1 plus M2 yang merupakan koefisien dari A1 untuk persamaan 8. Dan persamaan 8 kita kalikan dengan M1 cos theta plus M2 yang merupakan koefisien dari A1 untuk persamaan 7. Jika dikurangi, akan didapatkan persamaan M2 dikalikan M1 plus M2 dikurangi M2 min M1 sin theta dikalikan M1 cos theta plus M2 dikalikan G sama dengan M ditambah M1 ditambah M2 dikalikan M1 plus M2 dikalikan A dikurangi M1 cos theta plus M2 kuadrat dikalikan A. Jadi, A sama dengan M2 dikalikan M1 plus M2 dikurangi M2 min M1 sin theta dikalikan M1 cos theta plus M2 dibagi M ditambah M1 plus M2 dikalikan M1 plus M2 dikurangi M1 cos theta plus M2 kuadrat dikalikan G. Jadi, ini adalah percepatan bidang miring terhadap tanah.
Terdapat beberapa alternatif solusi yang mungkin kalian cukup familiar, yaitu pertama untuk tab kinematika. Kalian bisa menggunakan metode perpindahan kecil, jadi kalian cukup menggambar kondisi awal dan kondisi akhir. Mula-mula, untuk bidang miring, dia akan bergeser ke kanan sejauh X. Kemudian, balok M1 akan bergerak ke kanan sejauh X1 dan naik sejauh Y1. Sehingga kalau kita pisahkan, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Panjang sisi horizontal tanpa segitiga yaitu X, dan panjang sisi horizontal totalnya adalah X1, dan untuk panjang vertikalnya adalah Y1. Kita mengetahui bahwa sudut bidang miring adalah theta dan nilainya konstan. Maka melalui hubungan segitiga, kita akan mendapatkan tan theta itu sama dengan Y1 per X1 min X. Dan jika kita susun ulang, kita akan mendapatkan Y1 sama dengan X1 min X dikalikan tan theta. Dan kalau kita turunkan dua kali, maka akan didapatkan AY1 sama dengan AX1 dikurangi A dikalikan tan theta. Nantinya, untuk mendapatkan hubungan tali, kita juga membutuhkan perpindahan relatif balok M1 terhadap bidang miring, yaitu X-rel. Dan definisi dari perpindahan relatif ini adalah X-rel sama dengan Y1 per sin theta. Maka, jika kita turunkan dua kali, kita akan mendapatkan A relatif sama dengan AY1 per sin theta, di mana persamaan ini itu sama dengan persamaan 2. Alternatif kedua adalah alternatif dalam membuat persamaan gerak, yaitu kita bisa meninjau masing-masing benda. Pertama, kita akan mencoba meninjau bidang miring M beserta katrol. Jadi kita cukup menggambar diagram gaya pada M dan katrol. Jika ingin murni meninjau bidang miring saja, kalian harus ingat bahwa katrol tidak bermassa. Oleh sebab itu, sigma F pada katrol bernilai 0. Pada katrol ada gaya tegangan tali, tetapi akan dilawan oleh gaya pada porosnya, sehingga resultannya menjadi 0. Gaya pada poros ini akan aksi reaksi dengan lokasi di mana katrol ini dipasang pada bidang miring, sehingga akan muncul gaya tegangan tali yang sama seperti sebelumnya. Jadi persamaan geraknya adalah sigma Fx sama dengan ma, di mana sigma Fx-nya adalah n sin theta ditambah t dikalikan 1 min cos theta sama dengan ma, yaitu persamaan satu aksen. Yang kedua, kita akan meninjau balok M1, di mana hanya ada gaya berat, gaya normal, dan gaya tegangan tali yang bekerja. Persamaan pada arah X dari balok M1 adalah sigma Fx sama dengan M1 AX1, di mana sigma Fx-nya adalah T cos theta min N sin theta sama dengan M1 dikalikan A plus A1 cos theta, di mana ini adalah hasil substitusi persamaan 1. Dan persamaan arah X ini menjadi persamaan 2 aksen. Kemudian sigma Fy sama dengan M1 AY1, di mana persamaan untuk sigma Fy-nya adalah T sin theta plus N cos theta min M1G, sama dengan M1 A1 sin theta. A1 sin theta itu didapat dari persamaan 2. Dan persamaan arah ini adalah persamaan 3 aksen. Persamaan untuk balok M2 tidak akan berubah, masih sama, sehingga variabel yang tidak diketahui sekarang adalah A, A1, T, dan N. Dan persamaan yang kita miliki adalah persamaan 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, dan 6. Karena ada 4 variabel dan 4 persamaan, maka sistem persamaan ini bisa diselesaikan. Jika kalian perhatikan, persamaan 1 aksen ditambah persamaan 2 aksen itu akan menghasilkan persamaan 3, yaitu persamaan sigma Fx sistem bidang miring
balok M1 dan katrol. Kemudian, jika kalian eliminasi gaya normal N dari persamaan 2 aksen dan 3 aksen, kalian akan mendapatkan persamaan 4 yang merupakan persamaan sigma F balok M1 dari kerangka bidang miring M. Jadi, metode gerak relatif sebelumnya itu mampu menghemat waktu karena mengurangi jumlah persamaan yang perlu diselesaikan. Berikut adalah contoh animasi gerak sistem pada soal nomor 1. Dengan menghitung percepatan setiap benda, maka kita akan bisa menghitung perubahan panjang setiap tali. Terlihat bahwa panjang tali L1 dan L2 akan berkurang seiring waktu, sedangkan panjang tali L3 akan bertambah seiring waktu. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih.